Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita baru dapat kabar ya kemarin, Bapak Rafael Alun, Om Rafael Alun dihukum, bukan dihukum ya, dituntut ya. Dituntut oleh JPU eh, penjara 14 tahun. 14 tahun penjara dengan uang pengganti 18,9 miliar. 18,9 miliar ya kalau ditambah-tambah dengan biaya pengacara dan sebagainya, kita anggap 20 M lah ya. Jadi 20 M sudah habis, akan habis maksudnya ya untuk kasus ini. Dan video ini memang akan gua bikin khusus untuk membahas mengenai kasusnya Bapak Rafael Alun ini ya. By the way, disclaimer dulu ya guys bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua ya. Kalau ada informasi yang salah silakan lu sampaikan di kolom komentar guys ya. Oke, sekarang kita baca dulu nih ya, baca mengenai informasi mengenai Bapak Rafael Alun ya. Coba gua akan share screen dulu nih di sini nih. Oke, kita baca dulu artikelnya teman-teman ya. Dari Kompas, Rafael Alun dihukum bayar uang pengganti 18,9 miliar ya. Dan dia juga dituntut 14 tahun penjara guys. Lumayan, lumayan lama ya, 14 tahun lama banget loh ya. Oke, ini dari Kompas ya. JPU Komisi KPU menuntut ex Kepala Bagian Umum DGP Kantor Wilayah Jakarta Selatan. Jadi Bapak Rafael Alun ini bukan seorang pemeriksa, bukan seorang AR, bukan seorang oknum. Maksud gua dia bukan orang yang berurusan langsung dengan si warga negara, si wajib pajak gitu loh guys. Jadi dia orang biasa-biasa aja, hanyalah kepala bagian umum guys ya, bagian umum ya. Nah, bagian umum, bukan pemeriksa pajak. Lu kebayang nggak kalau dia aja begini gimana pemeriksa pajak? Jadi dia bukan pemeriksa pajak, dia adalah bagian umum di DJP Kanwil Jakarta Selatan. Bapak Rafael Alun untuk membayar uang pengganti senilai 18,9 miliar. Rafael Alun dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ya. Ini menurut JPU teman-teman ya, Jaksa Penuntut Umum terbukti sah dan meyakinkan telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU ya di lingkungan DJP. Terus terang teman-teman ya, sekali lagi untuk yang kesekian kalinya gua katakan bahwa sampai hari ini kita belum melihat kasus ini secara terang benderang gitu ya. Sampai hari ini kita belum melihat ini secara terang benderang. Memang ada gratifikasi, memang ada. Nggak tahu juga teman-teman ya. Apakah benar ada TPPU? TPPU ini kan tinggal dibikin-bikin aja gitu. Apakah betul ada TPPU? Masih belum jelas teman-teman ya. Sebenarnya kasus ini tidak terang benderang loh ya. Yang kita tahu kasusnya adalah anak dia mukul orang, iya. Kemudian dituntut masuk penjara, sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya, is okay. Tetapi si Rafael Alun sampai hari ini itu nggak jelas kasusnya teman-teman ya. Nggak jelas kasusnya sampai hari ini ya. Apakah dia benar-benar bersalah atau enggak? Nggak yakin juga sebenarnya kita teman-teman ya. Nah, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun untuk membayar uang pengganti 18,9 miliar, kata Jaksa Penuntut Umum ya, Bapak Wawan Junarwanto, bukan Awan ya, Wawan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya, Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, dia dijatuhi pidana badan selama 14 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Jadi lu mesti bayar 1 M denda atau kalau enggak diganti dengan 6 bulan kurungan. Ya kalau gue sih mending kurungan 6 bulan ya daripada 1 M. Tapi kan di level dia mungkin 1 M itu nggak ada artinya ya. Rafael Alun dinilai terbukti melanggar pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 ya 99 tentang tindak pidana korupsi ya, junto ke pasal 64 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Ia diduga melanggar pasal 3 ayat 1 huruf A dan C ya, Undang-Undang nomor 25 tahun 2023 tentang KPK ya, dan junto ke pasal 64 ayat 1 KUHP. Tak hanya itu, Rafael juga melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU ya, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Rafael Alun dijerat kasus korupsi ini usai anaknya Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap remaja di bawah umur berinisial D ya. Ya, ini kasus yang sudah diputus ya teman-teman ya. Kasusnya heboh, seluruh Indonesia heboh. Terus terang gua agak bersimpati sebenarnya ya dengan Rafael Alun ya. Dibandingkan marah ya, gue terus terang gue lebih bersimpati sama Rafael Alun. Dia orang yang baik-baik saja, tidak ada masalah, normal-normal saja hidupnya. Tiba-tiba anaknya mukul orang. Ya, ya lagi sial aja, lagi sial banget gitu ya.
Tindakan sadis Mario membuat warganet menelusuri dan menemukan gaya hidup mewah Rafael Alun dan keluarganya. Ini nih, gaya hidup mewah nih salah nih. Tetapi gue rasa enggak juga ya. KPK pun turun tangan melakukan penyelidikan ya. Dalam perkara ini, Rafael Alun diduga menerima gratifikasi bersama istrinya ya, Ibu Erni Meke Torondek, yang juga komisaris dan pemegang saham Arta Mega Ekadana. Nah ini nih. Jadi dia membuat sebuah perusahaan, PT kayaknya ya, perusahaan itu tuh istrinya jadi komisaris. Ini bodoh sekali menurut gua teman-teman ya. Istrinya jadi komisaris. Ini kan bakal kacau balau, bakal mudah sekali ditelusuri, bakal mudah sekali dipermasalahkan, bakal mudah sekali lu disalah-salahin gitu loh. Walaupun secara bisnis lu tidak salah, secara hukum nggak salah, tetapi kan secara etika moral lu bakal dipermasalahkan sama masyarakat gitu loh. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil teman-teman ya, kalau lu memang penjahat, jangan pernah masukkan keluarga lu di dalam perusahaan yang lu bikin. Itu bunuh diri teman-teman ya. Kalau lu tahu tindakan lu ini beresiko, bukan penjahat lah ya. Lu tahu bahwa tindakan lu ini beresiko, sebaiknya jangan masukkan ke anggota keluarga lu sebagai pemegang saham di PT yang lu bikin untuk melakukan modus kejahatan. Gitu teman-teman ya, pelajaran pertama. Masukkan orang lain ke apa namanya, pokoknya bukan saudara, bukan keluarga gitu lah ya, masukkan orang lain, ya profesional aja, kerja profesional gitu loh, jangan keluarga lu, apalagi istri lu. Udah bagus istrinya nggak ditangkap nih ya, sampai sampai hari ini setahu gue istrinya nggak ditangkap ya. Jadi ini mungkin ada deal di belakang, gue tidak tahu ya, mudah-mudahan nggak ada. Tetapi ya bagus juga, sampai hari ini kan istri tidak ditangkap. Kalau istri tidak ditangkap berarti kan tidak ada kejahatan di istrinya. Kalau gitu boleh dibilang tidak ada kejahatan di perusahaan itu. Ya kira-kira seperti itu logika hukum gua yang nggak ngerti hukum ya teman-teman ya. Kita baca lagi nih. Uang belasan miliar diterima oleh Rafael Alun dan istrinya melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar. Kalbar lagi. Gue orang Kalbar teman-teman ya. PT Krishna Bali International Cargo. Oh, apa istri orang Kalbar ya mungkin ya? Atau juga gue. PT Krishna Bali International Cargo. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat DJP, Rafael disebut bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Nah, aduh, ini modus yang umum aja, guys. Ini modus yang umum, yang diketahui oleh umum. Gua juga pelaku gitu ya. Hal yang biasa-biasa aja. Mas dulu ya, sekarang udah nggak pelaku lagi. Ini hal yang biasa, modus yang biasa sekali, hal yang biasa dilakukan oleh orang pajak ya, berhubung dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, dia punya jabatan, dia bisa mengintervensi para pemeriksa pajak yang ada di level bawah gitu ya. Eh, ya ini hal yang biasa lah ya, hal yang biasa menurut gua. Yang sangat kita sedihkan, yang menurut gua anti klimaks adalah tidak ada satupun teman-temannya yang dipanggil ataupun dipenjara ataupun ditangkap ataupun disidik ataupun diusut tuh nggak ada teman-teman ya. Hanya Bapak Rafael Alun yang dikorbankan satu orang. Menurut gua ya. Ini hanya pendapat pribadi aja ya, bukan fakta ya. Menurut gua ya hanya dia yang dikorbankan. Masa lu percaya sih sama cuman dia sendiri yang kerja? Nggak mungkin ya. Masa lu percaya sih hanya dia sendiri orangnya, pelakunya kan nggak mungkin ya. Ya teman-temannya sampai hari ini nggak diproses. Kemana Ibu Sri Mulyani yang ngoceh-ngoceh di media sosial, marah-marah, bla 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 sampai dikeluarkan dari pejabat pegawai negeri, panggil KPK dan sebagainya. Mana Bu? Yang lain bagaimana Bu? Teman-teman yang lain gimana Bu? Apa cuma dia sendiri yang kerja? Gimana nih Bu Sri Mulyani? Jadi ya dia memanfaatkan perusahaan yang dia dirikan bersama istrinya untuk bernegosiasi dengan para wajib pajak yang sedang diperiksa dalam rangka kemenangan dia sebagai pejabat di DJP. Ini yang mau didalilkan ya oleh si pendalil ya, KPK ya. Keduanya mendirikan PT Arme pada tahun 2022. Oh, masih baru. Dengan menempatkan Erni Mike sebagai komisaris utama. Nah, ini bodoh nih. Harusnya orang lain dong, jangan keluarga dong. Mohon maaf ya Pak Rafael Alun. Ini buat teman-teman juga ya, buat kita juga ya belajar ya teman-teman. Kalau lu melakukan sebuah modus yang diduga bakal jadi masalah, ya janganlah libatkan keluarga inti lu. Aduh. Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Jadi dia bersembunyi di balik suatu industri yang pasti bukan hukum dan bukan pajak gitu ya, supaya nggak kelihatan ini pajak gitu loh ya. Namun, dalam operasionalnya PT Arme memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut seorang konsultan pajak bernama Ujeng Arsatokona. Pak Ujeng ini gimana kabarnya?
Pak Ujang ini sampai sekarang kemana dia? Nggak ada kabarnya teman-teman ya. Kita nggak tahu bagaimana kabarnya dia. Apakah dia ditangkap? Apakah dia masuk penjara? Nggak tahu teman-teman ya. Bagaimana kabarnya Pak Ujang ini? Sampai hari ini kita nggak tahu. Konsultan pajak direkrut untuk bisa mewakili klien PT Arme dalam pengurusan pajak di DJP. Jadi gini, ada orang kena pemeriksaan pajak nih. Kemudian orang ini, BP ini menjadi kliennya PT Arme. PT Arme kan nggak bisa majuin Rafael Alun dong. Nggak bisa dong majuin Rafael Alun, kan dia pejabat. Dia rekrut seorang konsultan pajak. Nah, konsultan ini maju. Konsultan ini maju mewakili si klien dia, ngomong ke tim pemeriksa, gue ini orangnya Rafael Alun loh, dari Kanwil Jakarta Selatan loh, bisa dibantu nggak? Nah, kira-kira gitu ya. Ini mudah-mudahan gue nggak salah teman-teman ya. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman ya. Kalau lu tahu lebih jelas bagaimana detailnya, tolong di komentar aja ya. Kira-kira seperti itu modusnya. Ini hal yang sangat umum terjadi ya, di mana di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini banyak orang berusaha menggunakan koneksi, menggunakan kenalan-kenalan sebagai jalur untuk mempermudah dirinya, untuk memperkaya dirinya, untuk bahkan untuk kasus hukum, untuk menghindari potensi-potensi yang lebih berat di masa depan. Ya seperti ini gitu loh. Yang harusnya lu bayar pajak mungkin 10 miliar, lu cukup bayar 3 miliar. Yang lu mesti bayar pajaknya 1 miliar, lu cukup bayar 300 juta gitu ya. Yang mesti lu bayar 100 juta, ya lu tetap 100 juta ya. Kalau 100 mah kekecilan teman-teman ya. Bukan di levelnya Rafael kalau cuma 100 juta. Kemudian Rafael juga mendirikan PT Cubes Consulting pada tahun 2008. Udah lama banget ya. Dengan menempatkan adik dan istrinya bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham dan komisaris. Ya, ini nggak salah nih ya. Ngapain lu masukin adik dan istri lu? Aduh, teman-teman belajar ya teman-teman ya, belajar ya. Kalau lu mau modus, maksudnya mau membuat sesuatu yang berpotensi beresiko, janganlah masukin keluarga lu. Masukinlah orang lain, masukinlah seorang direktur yang profesional gitu loh. Seorang komisaris yang profesional, nggak apa-apa kan? Nggak mesti istri lu dong. Rafael juga mendirikan PT Bukit Hijau pada 2012 dengan menempatkan istrinya sebagai komisaris. Gila, 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 gila. Di mana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha di bidang pembangunan dan konstruksi. Jadi, kalau pembangunan atau konstruksi itu kan PPh-nya final. Sehingga begitu uang masuk, dia boleh bilang ini sebagai jasa konstruksi, PPh-nya final, selesai urusannya kan. Nah, ini modus ya. Banyak orang bikin modus seperti itu. Dia terima uang gelap, dimasukin sebagai jasa konstruksi, seolah-olah ini pekerjaan jasa konstruksi, dia bayar PPh final cuma mungkin 2% atau berapa persen gitu, selesai, uangnya jadi bersih gitu ya, uangnya bersih. Nah, ini salah. Dari hasil penerimaan gratifikasi, Rafael diduga melakukan cuci uang untuk menyamarkan hasil pendapatan yang tidak sah itu. Ya itu diduga teman-teman ya, diduga sampai hari ini masih belum jelas teman-teman ya. Oke, sekarang gimana pendapat gue? Gimana pendapat gue ya teman-teman? Sekarang penjara sudah di depan mata ya. Penjara sudah di depan mata dari si Bapak Rafael Alun. 18,9 miliar. Apakah adil? Hartanya tuh 150 miliar, bos. Hartanya 150 miliar. Yang ketahuan ya. Yang di LHKPN tuh 56 miliar. Jadi kalau dia bayar 20 miliar, dia itu masih ada kembali 130 miliar, bos. 130 miliar. Oke? 130 miliar ini ya, kalau gue hitung ya, kalau lu taruh di sebuah deposito atau SBN dengan bunga netnya 6% sekarang ini, hasilnya adalah 7,8 miliar selama setahun, bos. 7,8 miliar setahun, bos. Oke? Ini bunga ya, ini bunganya doang, guys. Ini bunga. Jadi, seandainya lu punya biaya hidup setiap bulan itu 600 juta ya, biaya hidup lu setiap bulan itu 600 juta per bulan, maka duit lu ini tidak akan bisa habis selama-lamanya, guys. Duit lu tidak akan habis selama-lamanya. Gitu loh, guys. Gila nggak sih? Jadi bukan hanya 7 turunan ya, tetapi selama-lamanya ini duit nggak akan habis. Apakah itu adil? Coba lu jawab sendiri teman-teman ya. Silakan jawab sendiri ya. Kemudian dituntut 14 tahun penjara. Apakah adil? Ya menurut gua sih ya, mengenai penjara-penjaraan ini, ya setiap orang harus tanggung jawab ya atas perbuatannya sendiri lah. Kita nggak bisa bilang sesuatu itu adil apa nggak adil. Apakah adil 14 tahun? Ya nggak tahu juga ya. Tetapi dalam hidup selalu ada konsekuensi dalam perbuatannya. Dia melakukan hal seperti itu ya konsekuensinya ini ya. Ya ini seperti hukum karma ya. Lu nanam mangga ya lu dapat mangga. Lu tanam padi ya lu dapat padi gitu ya. Lu berbuat modus kejahatan
ya mungkin saja lu akan masuk penjara gitu. Tetapi teman-teman, gue tegaskan lagi ya posisi gue terhadap kasusnya Rafael Alun. Dalam hati kecil gue ya, dalam hati kecil gue dari kemarin, dari dulu juga selalu gue omongkan bahwa sebenarnya gue tuh mendukung Pak Rafael Alun sebenarnya ya, secara prinsip pribadi gitu ya. Kenapa gue bilang gue mendukung Pak Rafael Alun? Pertama begini, emang dia korupsi? Coba lu pikir, emang dia korupsi? Mana bukti dia korupsi? Kalau ada korupsi, berarti ada orang yang memberi kan? Siapa yang memberi? Sampai hari ini nggak ada yang di penjara kan? Sampai hari ini nggak ada yang ditangkap. Oke? Yang namanya korupsi ada pemberi, tetapi kan nggak ada yang pemberi. Sampai sekarang nggak jelas. Tidak pernah ditunjukkan bukti-bukti secara jelas teman-teman ya. Tidak ada orang yang ditangkap sebagai pemberi. Jadi menurut gua kalau mau benar sih dia sudah lolos ya. Kalau mau pakai jalur yang benar, dia tuh lolos. Karena tidak terbukti kok korupsinya. Terus alasan kedua adalah memang dia jahat. Coba lu pikir teman-teman, apakah Om Rafael ini jahat? Jawabanku enggak guys, enggak loh. Orangnya baik, orangnya sopan, dia bukan penjahat, dia seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik. Dia orang baik-baik aja teman-teman, ya. Dia bukan penjahat, orang baik-baik saja. Dia hanyalah orang yang memanfaatkan posisi dia untuk mendapatkan keuntungan yang namanya oportunis gitu ya, which is kita semua oportunis. Ya, kita semua adalah orang yang oportunis, ya. Jangan sampai lu mengatakan lu tidak oportunis, teman-teman ya. Kalau gue di posisi dia, gue akan melakukan hal yang persis seperti yang dia lakukan. Cuman gue tahu batas, ya dia nggak tahu batas, gitu ya. Pak Rafael adalah orang yang sopan. Dia tidak marah-marah, dia tidak ngelawan, dia tidak melakukan tindakan yang jahat gitu ya. Dia baik-baik saja gitu ya. Yang jahat tuh anaknya. Anaknya kan mukul orang ya, ya itu salah lah ya mukul orang gitu ya. Tetapi menurut gua orang seperti Rafael Alun tuh bukan penjahat gitu sih menurut gua sih. Kemudian yang paling menjadi alasan gua kenapa gua lebih mendukung Rafael Alun adalah dia ini tipe orang yang win-win solution. Oke, win-win solution guys. Oke. Jadi gue justru sependapat dengan dia dan gue setuju dengan cara-cara kerja dia gitu loh. Jadi gini bos, sebelum Anda marah-marah teman-teman ya, sebelum lu salah persepsi teman-teman, gini, ketika orang kena masalah pajak di Indonesia nih ya, atau di Wakanda gitu ya, ketika orang kena masalah pajak ada 3 opsi. Oke, 3 opsi. Opsi pertama adalah hajar aja dengan kacamata kuda. Yang benar ya bilang benar, yang salah ya bilang salah gitu ya. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak itu bangkrut, bos. Oke, kalau peraturan pajak itu diterapkan dengan maksimal, wajib pajak bisa bangkrut gitu loh. Kenapa? Karena terlalu banyak aturan yang tumpang tindih, terlalu banyak aturan yang blur, terlalu banyak aturan yang akan mencelakakan wajib pajak hanya gara-gara ketidaktahuan, bukan kesengajaan gitu loh. Nah, jadi kalau opsi pertama dilakukan, yang terjadi adalah wajib pajak terjebak kemudian dia bangkrut, which is itu bukan opsi yang kita mau. Opsi yang kedua adalah korupsi. Oke, oke, menyuap, kasih duit, tolong kasus gue diselesaikan. Oke, which is ini kita nggak mau lakukan. Itu kita nggak mau orang jadi koruptor ya. Opsi ketiga adalah yang seperti Om Rafael lakukan ya, Bapak Rafael Alun lakukan. Kita deal, kita sepakati, kita negosiasi, nanti fee-nya adalah fee konsultan. Bukan korupsi teman-teman ya, bukan korupsi, fee konsultan. Oke. Nah, nanti kan urusan di belakang itu sudah bukan urusan si DJP lagi. Urusan di belakang kan adalah urusannya profesi gitu ya. Nah, tetapi kan positifnya adalah kasusnya jadi beres. Oke, kasusnya jadi beres, penerimaan pajak dapat nggak? Dapat, negara dapat gitu ya. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan ada edukasi dan ada komitmen lah ya ke depannya si wajib pajak tuh mau jadi orang lebih benar gitu loh. Jadi win-win solution. Negara dapat duitnya, wajib pajak dapat duitnya, ya orang-orang yang membantu juga dapat duitnya gitu ya. Ini namanya win-win solution. Daripada lu paksakan, lu hajar dengan kacamata kuda, itu cuma ada 2 kemungkinan. WP-nya bangkrut, cilaka, atau korupsi. Cuma ada 2 kemungkinan itu. Gitu loh. Atau seperti gue, mati-matian dihajar, kemudian kita mesti naik ke pengadilan dan sebagainya. Gitu kan? Apakah mau seperti gua yang sampai dihajar kiri kanan depan belakang, kemudian gue mesti ke pengadilan, mesti lapor ke petun, lapor ke ombudsman, lapor ke pengadilan pajak dan sebagainya? Apa mau seperti itu? Nggak mau gitu kan. Nah, jadi menurut gua cara-cara seperti Om Rafael Alun adalah cara-cara yang sudah paling tepat teman-teman, sudah paling betul, karena negaranya belum ready. Negara kita tuh belum ready untuk melaksanakan aturan tuh sesaklek-sakleknya, karena aturannya masih salah, aturannya masih banyak yang error, aturannya masih terlalu banyak yang
gara-gara ketidaktahuan wajib pajak yang menjadi terjebak sehingga bayar pajak itu terlalu besar, gitu loh. Nah, jadi masalah seperti ini selama belum bisa diselesaikan oleh pembuat aturan, terpaksa kita bertindak seperti Rafael Alun, gitu loh. Itu pendapat pribadi gue ya guys, pendapat pribadi ya. Jadi Anda silakan dijawab sendiri deh, menurut lu deh, 14 tahun tuh adil apa enggak sih? Coba deh lu komentar guys. Nah, sekarang gue akan bahas mengenai Rafael Alun yang dikorbankan. Dalam tanda kutip teman-teman, tanda kutip dikorbankan gitu ya. Lu masih ingat nggak di malam hari ketika Mario dan dimukul anak orang, besok paginya Sri Mulyani ngomel-ngomel di Instagram. Gue buka Instagram pagi-pagi, Sri Mulyani kenapa ini marah-marah nih kan? Ada apa nih? Kita baca-baca berita, ternyata ada anak orang mukul orang gitu ya. Pertanyaan gue, Ibu Sri Mulyani, lu udah marah-marah, ngamuk-ngamuk, pecat orang, padahal belum jelas dia korupsi apa enggak. Emang tindakan lu apa berikutnya? Coba deh kita tanya teman-teman. Sri Mulyani udah menindak siapa aja selain Rafael Alun? Siapa? Nggak ada. Nggak ada, bos. Sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang diproses selain Rafael Alun. Memangnya dia kerja sendiri? Apakah lu percaya dia ini sendiri? Aduh, Sri Mulyani, Sri Mulyani. Makanya teman-teman ya. Jadi Ibu Sri Mulyani, kalau lu mau jadi pahlawan, habisin sekalian, hajar semuanya, beresin semuanya negara ini. Gitu loh. Kalau enggak, jangan sok pahlawan, jangan satu orang yang dikorbankan, yang lain bagaimana? Apakah praktek-praktek seperti ini bakal hilang? Jawabannya enggak, bos. Enggak, bos. Gue ini pelaku lapangan, bos. Klien gue banyak, bos. gue ini pelaku lapangan. Gue tahu persis apa yang terjadi di lapangan, gitu loh. Praktek-praktek seperti ini tetap berjalan seperti biasa. Tidak terpengaruh, tidak berkurang sama sekali, hanya gara-gara Rafael Alun ditangkap. Gitu loh ya. Semuanya sekarang sunyi, senyap, nggak ada kabar. Gitu loh. Gimana dengan pemirsa-pemirsa pajak yang lain? Aduh. Gimana Kakanwilnya? Kakanwil gimana Kakanwil? Kepala Kanwil. Jadi teman-teman, yang bisa kita pelajari dari kasusnya Rafael Alun ya, yang pertama, jangan pernah taruh saudara lu atau keluarga lu ke dalam sebuah perusahaan yang lu bikin kalau lu tahu perusahaan ini mungkin beresiko di masa depan. Apalagi memang sudah ada modus tindakan kejahatan. Belajar dong, jangan dong ya. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari kasusnya Rafael Alun adalah jangan serakah, teman-teman ya. Jadi manusia jangan serakah. Pertama, lu mesti bagi-bagi ya. Ya jadiinlah orang yang profesional sebagai komisaris atau direktur gitu ya. Jangan jadiin keluarga lu. Bagi-bagi hasil, bagi-bagi uang gitu ya. Nah, dan lu mesti tahu yang namanya batas. Kita mesti paham yang namanya batas. Apa itu maksudnya batas? Maksudnya gini loh. 10 miliar apa nggak cukup? Menurut gue cukup, bos. 20 miliar nggak cukup. Menurut gue cukup. 30, 40, 50, 100 miliar masih belum cukup. 150 miliar masih belum cukup. Tuhan ikut campur. Mampus lu masuk penjara. Gitu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu kapan mengucapkan kata cukup. Gitu. Jadi jangan serakah. Intinya gitu ya. Jangan serakah. Kemudian yang kita pelajari lagi dari kasusnya ini adalah eh terus terang ya. Tindak pidananya di mana sih? Tindak pidana di mana? Masih belum jelas. Apakah betul ada tindak pidana? Kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tindakan dari Om Rafael ini? Menurut gua tindakan yang dilakukan selama ini ya, dari awal sampai hari ini sudah betul ya, sudah tepat ya. Dia orangnya tenang, dia orangnya sabar, orangnya baik. Wah kalau gua lawan itu kementeriannya ya. Dia orangnya kalem, dia memohon ampun, dia nangis-nangis. Nangis-nangis, tapi 130 miliar masih selamat kok. Ya, ya bagus teman-teman ya. Sudah betul. Kalau lu kena masalah seperti Rafael Alun, lu juga harus lakukan seperti yang dilakukan teman-teman ya. Karena eh, lebih baik menjaga semuanya kalem daripada lu ribut seperti gua. Kalau gua ribut ya. Kalau gua merasa tidak bersalah ya. Kemudian tes amnesti. Apakah tes amnesti menyelamatkan dia? Jawabannya tidak, teman-temannya. TA tidak menyelamatkan Rafael Alun karena TA itu hanya menyelamatkan orang dari tindak pidana perpajakan, bukan tindak pidana yang lain.
Oke. Sedangkan tindak pidana yang lain itu tetap akan berlanjut seperti biasa. Itu sudah didalilkan ya di pengadilan ya, bahwa kalau yang namanya tindak pidana umum tidak terpengaruh oleh teks amnesti. Jadi nggak selamat. Terus terakhir, ke depannya gimana, Bos? Ke depannya gimana? Kalau lu jadi wajib pajak, bagaimana ke depannya? Menurut gue sih gini, teman-teman ya. Kita sebagai manusia mesti paham yang namanya hukum karma. Lu, lu kalau berbuat kejahatan, lu harus tahu ada resikonya, gitu ya. Ada resiko akan berbuah akibatnya ya. Jadi lebih baik jadilah orang yang betul, jadilah orang yang benar sebisa mungkin teman-teman ya, mendekati yang benar gitu. Ya memang kita tidak bisa sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna, is okay. Tetapi kita berusaha lah. Kalau lu berada dalam suatu industri yang kotor, ya lu berusaha keluar segera gitu ya. Jangan lama-lama di industri ini. Kalau lu bisa garap duitnya, lu garap duitnya sebanyak-banyaknya, tetapi lu segera keluar habis itu. Gitu ya. Segera cabut gitu loh ya. Gitu. Nah, jadi lu mesti tahu kapan titik merasa cukup gitu ya. Nggak perlulah 100 miliar, Bos. 100 miliar gila lu. 15 miliar aja cukup, teman-teman ya. Gua aja nggak punya 15 miliar, masih jauh ya. Gitu loh. 15 miliar aja sudah cukup, teman-teman ya. Kalau lu punya 15 miliar nih ya, kita hitung ya. 15 miliar itu dengan bunga 6%, itu setahun 900 juta, guys. 900 juta itu bunganya setahun kalau lu punya 15 miliar. Artinya apa? Artinya lu bisa ngabisin duit 75 juta sebulan. 75 juta sebulan lu habisin, dan itu duit nggak akan berkurang. Gitu loh, nggak berkurang. Jadi lu mau makan apa sih? 75 juta sebulan lu mau makan apa, Bos? Itu banyak banget ya. Jadi mesti tahu, Bos, kapan merasa cukup, kapan merasa puas, dan lu harus segera resign, segera keluar. Jangan sampai keserakahan berlanjut, 100 miliar nggak cukup, 100 miliar masih nggak cukup, akhirnya Tuhan ikut campur, masuk penjara 14 tahun, dan 20M melayang, begitu aja. Gitu ya. Itu pendapat pribadi gue sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar ya dari kasus ini, dan gue doakan yang terbaik buat Bapak Rafael Alun dan keluarganya ya. Gue sih bersimpati sebenarnya ya. Gue doakan yang terbaik buat mereka semua, dan kita juga wajib pajak semoga dijauhkan daripada oknum dan Anda semua sebaiknya segera memperbaiki diri menjadi wajib pajak yang jujur, patuh, terbuka apa adanya, teman-temannya. Itu akan lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi.